walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama saya, Dola Yumita, di pembelajaran tematik MISD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Pertama, pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menggambarkan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan yang dipilih dalam tema yang dipilih. Dalam melakukan pemetaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Setelah itu, melakukan penetapan tema pemersatu. Nah, cara yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Nah, dari kedua cara pemetaan yang dilakukan, terdapat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu menentukan tema sebagai alat atau bahan pemersatu dari kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang dipadukan. Dalam penentuan tema dapat ditentukan sendiri oleh guru atau bersama peserta didik. Nah, menetapkan jaringan tema KD atau indikator. Nah, setelah melakukan pemetaan dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang dipilih. Dengan jaringan tema akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap pembelajaran. Jaringan tema itu dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Secara umum, dalam merencanakan pembelajaran terpadu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya profil peserta didik yang akan diharapkan, kebijakan kurikulum, kerangka kerja, dan silabus. Loning mengungkapkan bahwa untuk merancang pembelajaran terpadu, model Webback hendaknya memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan atau memilih tema sentral. Yang kedua, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, menyusun jadwal kegiatan secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu ada penyusunan silabus pembelajaran tematik. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau
tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus ini disusun berdasarkan standar isi. Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan seperti kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan dirumuskan oleh standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok. Pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran apa yang harus diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar. Yang keempat, indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian KD dan SK. Yang kelima, bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. Yang keenam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Yang ketujuh, sumber belajar apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. Selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Pertama, mengkaji standarnya, kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pembelajaran, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, dan selanjutnya itu ada penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan pada proses pembelajaran. RPP dibuat dalam rangka pedoman guru untuk mengajar sehingga pelaksanaannya biar lebih terarah sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Adapun itu RPP dikembangkan oleh guru secara mandiri ataupun kelompok di setiap sekolah masing-masing. Hal itu dimaksud agar pengembangannya itu sesuai dengan tuntutan dan kondisi para peserta didiknya. Pengembangan RPP sebaiknya dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya itu ada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama yaitu disusun berdasarkan kurikulum atau silabus yang telah disusun di tingkat nasional. Yang kedua,
menyesuaikan dalam pengembangan dengan kondisi di sekolah dan karakteristik para peserta didiknya. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif para peserta didik, mengembangkan kegemaran peserta didik dalam membaca beragam referensi atau sumber belajar. Yang keempat, memberikan banyak peluang kepada peserta didik untuk berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan, lisan, dan bentuk karya-karya lainnya. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keenam, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara komponen pembelajaran yang satu dengan komponen pembelajaran yang lainnya. Itulah pembahasan kita tentang materi kita pada hari ini. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas bisa untuk dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan saya,